Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bung Karto dalam memahami kehidupan melalui mutiara kata. Saudaraku, dimanapun kalian berada, mutiara kata untuk hari ini adalah al-waktu kasaif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, apabila tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan mencelakai kita, akan memenggal kita. Saudaraku, dimanapun kalian berada, waktu sangat berharga. Waktu lebih berharga daripada emas. Waktu yang telah berjalan, yang sudah beribu-ribu tahun ini, pada hakikatnya cuma dibagi pada 3 hari. Ad-dunya salah satu ayamin. Dunia ini pada hakikatnya cuma ada 3 hari. Yang pertama yaumu qad madha, hari kemarin, hari yang telah berlalu. Hari yang telah berlalu ini semua aktivitas kita, semua amal kita, semuanya telah tercatat dengan rapi. Yang amal yang baik sudah tercatat secara rapi oleh malaikat raqib, dan amal yang tidak baik, amal yang maksiat, amal yang buruk, semuanya tercatat oleh malaikat atid. Yang semuanya itu nanti akan dikumpulkan menjadi suatu buku yang pada saat kita kembali kepada Allah pada yaumul kiamah, maka buku ini akan diterimakan. Sangat beruntung bagi mereka yang menerima catatan amalnya dari tangan kanannya, dan sangat celaka bagi mereka yang menerima catat amalnya dari tangan sebelah kiri. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat dari amal jeleknya, maka dia akan dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi saudaraku, betapa malangnya orang yang kalau amal kejelekannya yang lebih berat dan amal baiknya sangat ringan. Pak, wa amma man khaffat mawazinuhu. Dan orang-orang yang ringan kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Yang kedua, yaumul lam ya'ti ba'd, hari esok, hari yang belum datang. Di hari ini kita cuma bisa merencanakan, bisa berharap, mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan lebih baik. Di hari ini kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan
bekal apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Saudaraku, pembagian waktu yang ketiga adalah yaumul laka, waktu hari ini. Wa'mal fihi, di waktu hari inilah semuanya kita persiapkan. Di hari inilah semua aktivitas akan kita lakukan. Di hari ini akan menentukan segala-galanya untuk hari esok. Kalau kita memanfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya, maka kebahagiaan kita di hari esok pasti akan kita raih. Keberhasilan kita di masa yang akan datang, kesuksesan kita di masa mendatang, kebahagiaan kita hidup di akhirat, apakah kita masuk surga ataukah kita masuk ke dalam nerakanya Allah, tergantung bagaimana kita mengisi waktu di hari ini. Kita diingatkan dengan hadis Nabi yang menyatakan al-waktu kasaif, waktu itu bagaikan pedang. Kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu yang akan memenggal kita, waktu itu yang akan mencelakai kita, waktu itu yang akan menghancurkan kita. Karena setiap detik waktu yang kita pakai semuanya akan bernilai, kalau tidak ibadah ya maksiat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan ditampakkan balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun kejelekan juga akan ditampakkan balasannya. Yang artinya, saudaraku, bahwa kehidupan kita ini selalu bernilai. Langkah-langkah kaki kita setiap detiknya semuanya bernilai. Kalau tidak ibadah ya maksiat. Yang kesemuanya itu sekali lagi akan terkumpul menjadi rapot kita, menjadi catatan amal kita. Makanya kita diingatkan dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu, bahwa setiap detik, setiap saat manusia itu dalam kondisi innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kalau tidak beriman kepada Allah dan tidak beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri, saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Saudaraku, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita diingatkan dengan hadis Nabi yang lain, maka na yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla min amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang celaka. Saudaraku, dalam memanfaatkan waktu
kehidupan kita di dunia ini kita juga diingatkan dengan igtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haromik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasehataka qabla saqomik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrik. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah masa hidupmu. Mumpung masih hidup, mari kita beramal sebanyak-banyaknya, menuntut ilmu seluas-luasnya, mencari rezeki sebanyak-banyaknya, yang kesemuanya nanti larinya adalah untuk dipakai untuk ibadah kepada Allah sebelum datang kematian. Karena kalau sudah kita dipanggil sama Allah, maka semuanya akan selesai. Ibadah kita selesai, kebahagiaan kita di dunia selesai, tinggal kita menunggu pengadilan dari Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Semuanya tidak akan terlupakan. Semua perbuatan kita pasti akan dipertanggungjawabkan. Semua nikmat kita akan dipertanggungjawabkan. Maka beruntunglah bagi mereka yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pada saat kembali kepada Allah, kita dalam keadaan yang sudah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan benar-benar sudah menjadi orang yang pasrah, menjadi muslim yang sebenarnya, menjadi orang-orang yang benar-benar telah berserah diri kepada Allah. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.